Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Surajiono, dalam pembelajaran matematika kali ini, walau hanya lewat video. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, bersemangat, dan siap menyongsong kesuksesan di masa yang akan datang. Mari kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang muslim, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, masih tentang trigonometri. Dan kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk ini, kalian bisa membuka buku mahkota matematika SMK kelas 10 halaman 85. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.10 menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Kemudian 4.10 yaitu menyajikan penyelesaian masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Sehingga indikator pencapaian kompetensi pada saat ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep koordinator kartesius dan koordinat kutub. Kemudian, mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub dan mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Kemudian, yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konversi koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub dan sebaliknya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dengan mengamati bahan tayang dan membaca buku atau bahan yang lain, siswa dapat menjelaskan konsep koordinat kartesius dan koordinat kutub dengan cermat dan tanggung jawab. Selanjutnya, dengan mengamati bahan tayang dan membaca buku dan sumber lainnya, siswa dapat mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub dan sebaliknya dengan cermat dan tanggung jawab. Kemudian, yang terakhir adalah dengan mengamati bahan tayang dan membaca buku, siswa dapat menyajikan penilaian masalah yang berkaitan dengan konversi koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub dan sebaliknya dengan cermat dan tanggung jawab. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu koordinat kartesius. Nah, sejak SMP kita sudah kenal koordinat kartesius itu adalah koordinat yang mempunyai dua sumbu, ya. Dua buah sumbu yang pertama namanya sumbu X, itu sumbu yang arahnya mendatar. Kemudian sumbu yang kedua, sumbu yang vertikal namanya sumbu Y. Kemudian dua sumbu berpotongan tegak lurus di titik, ya, titik O ini sebagai titik asal. Kemudian kita berikan skala, ya, untuk mempermudah. Maka skala yang di kanan titik O itu untuk sumbu X itu skalanya positif, kemudian yang ke kiri itu tandanya negatif. Kemudian untuk sumbu Y yang di atas sumbu X atau titik O itu yang positif, yang ke bawah adalah yang negatif. Nah, selanjutnya untuk menentukan suatu titik P misalnya, ya, bagaimana kita menyatakan letak suatu titik P? Seperti halnya kalau kita ditanya di manakah rumahmu, tunjukkan rumahmu, kita itu harus bisa menunjukkannya dengan tepat alamat itu. Nah, itu letak suatu titik P ditentukan oleh dua hal, ya. Yang pertama adalah jarak P ke sumbu Y. Jadi P ke sumbu Y di ini, ya. Tuh. Nah, ini disebut dengan absis atau ditulis dengan X. Jadi ini adalah X. Kemudian yang kedua adalah jarak P ke sumbu X, ya, ini disebut dengan ordinat, ya, ini ordinat ditulis dengan Y, jadi ini adalah Y. Nah, bagaimana menyatakan titik P? Maka letak titik P itu ditulis dengan suatu yang disebut dengan koordinat, yaitu P, X, Y. Ini menunjukkan jaraknya terhadap sumbu Y adalah X, terhadap sumbu X adalah Y, ditulis dengan P, X, Y yang disebut dengan
koordinat titik P. Jadi ini ditulis sebagai X, Y. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat titik X ini, berapa ini jarak X, ya, jarak P ke sumbu Y atau X-nya adalah 6. Ya, jadi ini 6 satuan, ya, tergantung satuannya kita nanti mau ambil seberapa. Tapi dalam hal ini adalah X-nya adalah 6. Kemudian Y-nya kita lihat, ya, setelah kita tulis Y-nya adalah 4. Ya, sehingga ini Y-nya adalah 4. Maka ini nanti koordinat titik P adalah 6,4. Ini koordinatnya 6,4. Ya, begitu. Jadi ini harus disebut X dulu baru Y, karena ini namanya pasangan terurut. Jadi urutannya itu ditentukan. Jadi tidak boleh kebalik. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, misalnya kita punya titik Q di sini, ya, titik Q. Kita punya titik Q di sini, ya. Itu nah, X-nya berapa? Ya, ternyata X-nya -7. Ya, jadi X-nya adalah -7, kemudian Y-nya kita lihat yang vertikal, ya, Y-nya adalah 3. Nah, maka koordinat titik Q adalah -7,3. Satu contoh lagi, misalnya gambarlah titik R dengan koordinat R3, -6. Jadi ini X-nya itu adalah 3, ya. Kita cari titik X3, ya. Jadi berupa suatu garis, ya, karena ini di angka 3, X-nya nanti bisa di sini, ya. Di ini X sama dengan 3. Yang kedua Y-nya adalah -6. Di -6 itu di sini. Nah, ini Y adalah -6. Dan titik koordinatnya titik R itu berarti pada pertemuan dua garis ini, yaitu di sini. Ini adalah R3, -6. Jadi ini X, ini Y. Ya. Baik. Selanjutnya adalah tentang koordinat kutub. Nah, di dalam koordinat kutub ada dua unsur. Yang pertama adalah ini namanya titik asal. Ya. Ini biasanya disebut dengan O. Kemudian unsur yang kedua, ya, unsur yang kedua adalah namanya sumbu kutub, ya, namanya sumbu kutub. Kalau tadi di koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y, maka di koordinat kutub itu adalah titik asal dan sumbu kutub. Nah, letak suatu titik P misalnya itu yang pertama ditentukan oleh jarak P ke titik asal. Jadi P ke titik asal. Jadi ini. Nah, ini pertama itu jaraknya dari O berapa? Ini disebut dengan R, ya, R. Jadi simbolnya adalah R. Kemudian yang kedua itu adalah besar sudut antara sumbu kutub dan ruas garis OP. Sumbu kutub, ini sumbu kutub dan ruas garis OP. Berarti sudutnya adalah ini. Nah, sudut selalu diukur berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah sudut positif, tapi kalau sama arah dengan jarum jam, maka itu namanya arah negatif. Untuk sudut begitu. Jadi ini begini arahnya. Jadi ini sudut. Nah, ini disebut dengan alfa biasanya. Dan ini simbolnya adalah alfa. Nah, satu titik P itu dinyatakan dengan P, R, alfa. Jadi ini juga pasangan terurut. Jadi R dulu baru alfa. R-nya berapa, alfanya berapa. Jadi ini ditulis R, alfa. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, bertanya tuliskan koordinat kutub titik P pada gambar tersebut. Nah, ini apa ini? Ini adalah R. Ini adalah alfa. Nah, jawabnya R adalah 8. Ya, kita tahu R 8. Kemudian alfanya adalah 40 derajat. Sehingga cara nuliskan begini, P, R, alfa. Jadi koordinatnya adalah
P R, alfa 8,40 derajat sesuai dengan ini. Jadi ini 8,40 derajat. Contoh yang kedua, gambarlah koordinat kutub dari titik S 10,210. Nah, sekarang disuruh gambar. Bagaimana cara gambarnya? Yang pertama kita tulis nih alfanya 210 biar nggak keliru nanti. Kemudian R-nya adalah 10. Ya, tergantung ya mau 10 cm atau 10 mili ya, itu tergantung yang mau kita buat. Ini 10 satuan. Pertama kita tentukan titik asalnya. Yang kedua kita gambar sumbu kutubnya. Kemudian yang ketiga kita buat sudutnya dulu. Jadi 210 itu berapa? Kalau ini 0 ya 210 arahnya ke sini. Kalau sampai sini tegak lurus 1690, sampai sini namanya 180, berarti 210 ya, itu segitu ya. Jadi 180 tambah 30 derajat. Nah, kemudian kita gambar ya, ini sudutnya alfa 210. R-nya ini adalah 10 dan ini koordinatnya titik S adalah 10,210. Nah, jadi begini. Ini tergantung R-nya berapa dan alfanya berapa. Dalam menggambar, digambar alfanya dulu. Ya. Digambar alfanya dulu, berapa sudutnya diukur pakai busur atau pakai bantuan sepasang segitiga siku-siku kalau memang sudutnya istimewa. Kemudian mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jadi kita punya dua jenis koordinat. Yang pertama koordinat kutub, yang kedua adalah koordinat kartesius. Kalau koordinat kutub itu dinyatakan P R, alfa. Ya. Kalau kartesius adalah P X, Y. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mengubah dari kartesius dari kutub ke kartesius. Ya. Nah, kalau kutub itu diketahui R dan alfa, nanti bagaimana mencari atau menentukan X dan Y. Nah, mari kita cari solusinya. Solusinya kita gambar koordinat kutub dan koordinat kartesius ini di dalam satu bidang gambar. Sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita gambar P R, alfa. Nah, ini di sini P, ini R, ini sudut alfa. Sehingga ini titik P R, alfa. Harus kita tentukan X dan Y-nya. Nah, X-nya mana? X-nya adalah ini. Ya, kemudian Y-nya adalah ini. Di ini X, Y. X, Y. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyatakan X, Y itu dalam R dan alfa, karena yang dilihat adalah R dan alfa. Kita ingat definisi fungsi trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ini ada sisi miring, ini ada sisi depan dari alfa, dan ini adalah sisi samping. Jadi kalau kita berurusan dengan samping, maka yang tepat adalah cos. Maka ini cos alfa adalah samping per miring adalah X per R. Nah, ini kalau kita rubah kedudukannya atau cara tulisnya, R ini bisa ditarik ke sana. Sehingga bisa ditulis X adalah R kali cos alfa. Jadi ini kalau pakai ke sana menjadi kali. Kemudian untuk mencari Y-nya, ingat kalau Y adalah depan per miring adalah sin. Maka kita gunakan sin alfa adalah Y per R. Dan bisa kita rubah menjadi Y adalah R sinus alfa. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengubah dari kutub ke kartesius. Nah, perhatikan salah satu contohnya adalah demikian. Ubahlah titik M 10,60 derajat ke dalam koordinat kartesius. Nah, jadi ini kalau kita gambar M ya,
itu di sini adalah 10, kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Maka ya, nanti pertanyaannya X-nya berapa dan Y-nya berapa. Itu yang akan kita cari. Ya, kita tadi sudah dapat rumus, X-nya adalah R cos alfa, maka kita saja X adalah R-nya 10, ya, alfanya 60, jadi 10 kali cos 60. Nah, 10 kali cos 60, kita ingat, ini sudut istimewa, kalau nggak hafal bisa buka tabel yang sudah kita buat bersama-sama beberapa pertemuan yang lalu, maka ini adalah setengah. 10 kali setengah adalah 5. Ini bisa sederhanakan. Kemudian untuk mencari Y, kita gunakan rumus ini. Y sama dengan R sinus alfa. Kita tulis lagi 10 kali sinus 60. Ya, 10 kali sinus 60 adalah, ya, silakan buka. Ya, adalah akar 3/2. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 5 akar 3. Sehingga koordinat M-nya adalah 5,5 akar 3. X, Y 5,5 akar 3. Baik, itu contoh pertama. Ini M di kuadran pertama. Sekarang misalnya contoh ini yang kedua. Ubahlah K 8,225 ke dalam koordinat kartesius. Ya. DK itu 8, panjangnya 8. Ya, kemudian sudutnya dari sini 225 derajat. Di kuadran ke-3. Baik, kita cari X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa yang ditanyakan. Karena apa? Koordinat kartesius itu ditanyakan X dan Y. Rumusnya sama, ya, cos 225. Cos 225 itu kita lihat adalah di tabel berapa? Silakan buka tabelnya. Adalah akar 2/2 dengan harga yang negatif. Ya. Kemudian kita sederhanakan, ini jadi min 4 akar 2. Kemudian untuk Y adalah R sinus alfa, kita hitung juga sinus 225. Ya. Berapa sinus 225? Kuadran ketiga, ya, ini adalah akar 2/2 juga, negatif tandanya. Nah, sederhanakan. Nah, ini kebetulan sama ya untuk 225 itu. Silahkan tengok tabel yang Anda buat kemarin. Nah, sehingga ini koordinat kartesiusnya adalah X, Y min 4 akar 2, min 4 akar 2. Nah, itu contoh mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Sekarang dibalik, mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Nah, koordinat kartesius, ya, koordinat kutub, kalau di sini diketahui X, Y, di sini ketahui R, alfa. Ini bagaimana cara mengubahnya? Nah, diketahui X dan Y dan ditanyakan R dan alfa. Sama caranya kita rubah dalam kita tulis, kita gambar kutub dan kartesiusnya dalam satu bidang gambar. Ini titik P, X, Y, sudah tahu. Jadi ini X dan ini adalah Y. Kita disuruh menentukan R-nya berapa dan alfanya berapa. Ingat, ini adalah segi 3 siku. Ya. Segitiga siku, R berapa, X dan Y tahu. Maka kita bisa gunakan dalam segitiga siku menggunakan Pythagoras. Mana R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini untuk mencari R. Selanjutnya, untuk mencari alfa bagaimana? Apa hubungannya alfa, X dan Y? Oh, ternyata hubungannya adalah tangan alfa itulah Y per X. Di depan per samping. Nih.
Nah, sehingga alfanya adalah arkes tangen dari Y per X. Oke, arkes tangen. Arkes tangen itu adalah kebalikannya tangen. Jadi kalau tahu nilainya, maka bisa cari tahu berapa besar sudutnya. Ya. Sebagai contoh, ya, tentukan koordinat kutub dari A 3,3. Ya. Ini ada di halaman 87 kalau nggak salah. Ya. Gambar dulu. Ya. Ini X-nya 3, ini Y-nya 3, ini R-nya berapa, ini sudutnya berapa. Kita cari dulu namanya R. Ya. R-nya adalah dari X dan Y yang diketahui, itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga ini X-nya 3, Y-nya 3, 3 kuadrat 9 tambah 9 adalah akar 18. Bisa kita sederhanakan, 18 itu adalah 9 kali 2, akar 9 adalah 3. Jadi 3 akar 2. Baik, ini ketemu R-nya 3 akar 2. Nah, kita mencari alfanya sekarang. Ya, kita mencari alfanya tadi dengan memakai tangen. Ya, tangen alfa adalah Y per X. Y per X. Y-nya 3 per 3. Berarti tangen alfa 3 per 3. Berapa tangen alfa? Adalah 1. Alfanya adalah arkes tangen 1. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah begini. Kita lihat tabelnya ya. Tabelnya ini. Arkes tangen 1. Ini A titik A di kuadran 1. Ya, kuadran 1 berarti sebelum 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat. Berarti kita lihat di kuadran 1, 0 sampai 90, mana yang harga tangannya itu 1. Oh ini, tangannya 1. Maka berapa alfanya? Alfanya adalah ini, 45. Jadi angka 1 itu didapat dari tangen 45. Berarti alfanya adalah 45 derajat. Nah, sehingga koordinat kutub dari A 3,3 adalah 3 akar 2 R ya, alfa, 45. Ini cara mengubah koordinat kutub ke kartesius. Nah, sekarang kalau titiknya tidak di kuadran 1 ya, tapi di kuadran lain, bagaimana? Sama saja. Ya, misalnya ini. Tentukan koordinat kutub dari titik R 2 akar 3, min 6. Ya, 2 akar 3, min 6. Kalau kita lihat R-nya itu X-nya positif 2 akar 3, ya, R-nya, Y-nya negatif, berarti di kuadran 4. Berarti ini adalah X, ya, ini adalah Y. Nah, Y-nya min 6. Sehingga kita harus mencari R-nya, kemudian mencari alfanya. Nah, alfa yang di sini, bukan ke sini. Kenapa? Harus berlawanan dengan sumbu X. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita cari R-nya dulu. Ingat, R-nya adalah ya, X kuadrat dan Y kuadrat di akar. Nah, ini begini dari tadi. Di 2 akar 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat adalah akar 3 kuadrat adalah 3, berarti 4 kali 3 adalah 12 tambah ini 36. Kita teruskan di sini, berarti akar 48. 12 tambah 36, 48. Bisa kita sederhanakan 16 kali 3. 16 akarnya adalah 4, berarti 4 akar 3. Kemudian, bagaimana dengan alfanya? Seperti tadi, tangen alfa adalah Y per X. Y-nya adalah min 6, X-nya adalah 2 akar 3. Ya, kita
sederhanakan menjadi ini min akar 3 per akar 3. Kita sederhanakan, merasionalkan menyebut ya di semester 1 dengan dikalikan akar 3 per akar 3. Yang atas menjadi akar 3 ya, min 3 kali akar 3, yang bawah akar kali akar, akarnya hilang jadi 3. Ini bisa disederhanakan sehingga tinggal tangan alfa adalah min akar 3. Alfanya berapa? Ya, kalau nggak hafal, ini perhatikan ini di kuadran 4. Berarti sesudah 90, ini 180, ini 270. Berarti sudah 270. Nah, kita lihat tabel. Nah, markas tangannya. Nah, ini. Di kuadran 4 yang harganya min akar 3 tangannya. Berarti ini. Ya. Bukan ini. Ini di kuadran 2. Ya, yang kita cari yang di kuadran 4. Berapa alfanya? Alfanya adalah 300. Jadi akar 3 ini tangannya bernilai min akar 3, kemudian sudutnya adalah 300. Jadi alfa adalah 300 derajat. Sehingga koordinat kutubnya dari TR adalah ini 4 akar 3, 300 derajat. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan pada penguatan kompetensi 10 sebagai latihan agar nanti kalian bisa memahami apa yang kita sampaikan, kemudian indikatornya ya. Jadi syarat-syarat yang harus kalian ketahui tadi bisa kita capai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ingat, selalu berdoa, semoga kesuksesan selalu menyertai Anda semuanya. Jaga kesehatan, cukup istirahat, makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.